Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Rindolo Sumario, MD. Mari kita bersatu teduh sejenak. Diminta bangkit berdiri. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Harus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah, Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra, Penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus, Sang Penghibur, Penolong orang percaya. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian atau PPK. Namun, di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian,
sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus, dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini, kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, dalam Alkitab dicatat suatu masa di mana Allah dengan lugas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan, praktek peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel. Hal ini dicatat dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23 demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Adakah penyembahan kita menyukakan hati Allah? Sudahkah kita beribadah seturut dengan kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadah seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadah kita berfokus pada Allah atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri? Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, menoleh ke belakang, melihat kehidupan peribadahan kita selama ini. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam litani pengakuan dosa. Ketika fokus ibadah kami adalah kesenangan diri sendiri dan ketulusan tidak menyertai ibadah kami, ketika kejujuran tidak ada dalam ibadah kami dan ibadah kami hanya berhenti pada ritual-ritual gerejawi, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini penyembahan atau ibadah kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus kami mengaku dan bermohon. Amin.
berdiri. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 239. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Selamat, silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memanggil kami untuk kami duduk sejenak bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk kami sungguh-sungguh menghayati, memahami dengan benar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk kami menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24, lalu saya akan tambahkan dari ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai 24, lalu kita lanjutkan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita untuk kita renungkan bersama-sama adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tema ini kalau Bapak Ibu dan saudara lihat di YouTube banyak sekali ya dibahas di dalam khotbah. Baik, COVID-19 bisa dikatakan mentransformasi kehidupan manusia. Suka atau tidak suka, COVID-19 bisa dikatakan mengubah, ya, mengubah apa yang sudah menjadi kebiasaan. Barangkali juga bukan hanya mengubah, tetapi memporak-porandakan juga bisa. Ya, dunia kerja yang biasanya dikerjakan di kantor dan segala macam, sekarang bisa dikatakan ya mungkin ada 30% di kantor, ada yang 70% di rumah dan seterusnya. Lalu dunia pendidikan juga begitu, dirubah begitu rupa, suka atau tidak suka. Kemudian mal-mal juga ditutup, pekerjaan-pekerjaan jadi sulit dan segala macam, kafe, destinasi pariwisata dan segala macam mulai ditutup dan seterusnya. Dan tidak kalah lagi bahwa tempat ibadah pun ditutup, ya kan? Kita dipaksa untuk apa? Untuk tidak beribadah di tempat yang biasanya kita beribadah, yaitu di gereja. Ya. Nah, ketika itu dipaksa untuk kita berubah, mentransformasi, kebanyakan gereja menjadi gagap. Ya. Barangkali karena tidak siap. Sarana prasarana juga tidak siap. Barangkali. Mungkin kendalanya macam-macam dan seterusnya dan seterusnya. Dan perubahan itu barangkali juga akan mengubah pemahaman tentang ibadah. Dan pada saat ini kita akan lihat tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu seperti apa kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang. Baik, Bapak Ibu dan saudara, yang pertama, mari kita lihat di dalam teks bacaan kita, Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai 24 ditambah dengan ayat yang ke-26 itu, ini berbicara tentang perjumpaan Yesus Kristus dengan seorang perempuan dari Samaria. Di dalam percakapan-percakapan itu di sekitar sumur Yakub, ya. Di dalam peristiwa ini rupa-rupanya memberikan satu pesan untuk kita renungkan bersama-sama. Pesan untuk kita hayati bersama-sama. Ada 3 pesan yang akan kita renungkan. Yang pertama, teks ini berbicara tentang pemahaman orang Samaria maupun orang Yahudi itu sama. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang ibadah. Bahwa ibadah dilakukan di tempat tertentu. Dilaksanakan di tempat tertentu. Kalau orang Samaria melaksanakan ibadah di atas puncak gunung. Barangkali kalau kita memahami sejarah orang Samaria, ini sebenarnya orang Samaria itu sebenarnya 10 suku orang Israel itu berasal dari sana. Tetapi kemudian dibuang ke Asyur, barangkali ada sebagian yang kembali lalu tercampur budaya. Atau barangkali tercampur dengan kepercayaan iman. Itu yang seringkali disebut dengan sinkritisme dan seterusnya. Nah, bagi orang Samaria, ibadah yang benar, penyembahan kepada Tuhan yang benar dilakukan di atas gunung. Barangkali konsepnya di atas gunung itu lebih dekat dengan Tuhan, barangkali. Nah, demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi memahami bahwa pusat ibadah, pusat penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah di Bait Allah, di Yerusalem. Di luar tempat itu tidak sah, tidak abdol. Allah tidak hadir. Dan segala macam. Itulah kira-kira pemahaman. Di dalam dialog ini mau mengatakan
bahwa tempat ibadah dibatasi oleh tempat-tempat tertentu yang sudah disakralkan menurut orang Samaria dan orang Yahudi, ya. Jadi ibadah menjadi tempat yang sangat eksklusif, dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap itulah simbol kehadiran Allah. Barangkali kalau untuk orang Israel pemahaman itu benar, ya kan? Kalau kita lihat sejarah, Bait Allah didirikan oleh Salomo, Bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah di situ. Barangkali benar, ya. Berhenti di situ, iya benar. Tapi mari kita perhatikan, ternyata pemahaman yang demikian dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-21 di situ Tuhan Yesus katakan begini. Kata Yesus kepada perempuan ini, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, ya, bukan juga di Bait Allah, bukan juga di Yerusalem, bukan juga di tempat-tempat tertentu dan seterusnya." Nah, ayat ini sebenarnya mau mengatakan ada terjadi pergeseran pemahaman yang Yesus tawarkan tentang ibadah, tentang penyembahan kepada Allah. Bahwa menyembah kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat-tempat tertentu. Itu konsep yang Yesus tawarkan di dalam percakapan ini. Ya, bahwa tempat tertentu tidak menjadi yang sangat eksklusif. Ada saatnya nanti bahwa ibadah penyembahan yang benar tidak dibatasi oleh tempat-tempat tertentu. Atau bisa dikatakan bukan di gunung ini dan juga di Bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu bagian yang kedua, penegasan bahwa ada perubahan konsep tentang ibadah. Nah, perubahan konsep ibadah yang seperti apa yang Yesus tawarkan? Di situ Yesus katakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ini menarik, ya. Kenapa roh? Ayat selanjutnya dikatakan kenapa harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Alasannya karena Allah adalah roh. Gitu. Tetapi persoalannya adalah manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketika seseorang melakukan pujian penyembahan kepada Allah yang adalah roh, itu harus dilakukan di dalam roh, jiwa. Ya, saya coba memahami jiwa itu biasanya konteksnya itu keinginan, ya, kehendak, pikiran, terus perasaan itu menyangkut jiwa. Itu konteks jiwa. Tapi roh biasanya adalah kerinduan. Kerinduan, rasa haus untuk berjumpa dengan Allah, itu bagian dari roh. Kerinduan, kesadaran bahwa saya membutuhkan Tuhan, itu bagian dari roh. Jadi kalau umpamanya kita mau gabungkan antara jiwa dan roh, penyembahan-penyembahan yang seperti itulah yang Allah kehendaki. Di situ ada keinginan, ada kehendak, perasaan, semuanya untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Apa artinya tempat yang begitu megah, tempat yang bisa dikatakan sangat ideal untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi kalau penyembahan itu tidak dilakukan dalam kerangka keinginan yang sangat mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan, maka yang Yesus tawarkan itu bukan dilakukan penyembahan, dilakukan dalam menyembah Allah itu dalam konteks roh dan jiwa. Nah, itu bagian yang pertama yang Yesus tawarkan, menyembah Tuhan dalam roh. Kemudian yang berikutnya adalah menyembah Tuhan dalam kebenaran. Apa artinya dalam kebenaran? Saya memahami bahwa kalau kita hubungkan percakapan Yesus dengan orang Samaria, siapakah orang Samaria itu? Kalau kita lihat latar belakang orang Samaria,
ini seorang perempuan yang gagal dalam berkeluarga. Di situ diceritakan sudah berapa kali menikah, tapi cerai terus dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi apa hubungannya dengan penyembahan yang benar? Jadi ibadah yang benar yang Yesus tawarkan di sini adalah ketika ibadah itu dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan sifat Allah yang adalah benar, itu adalah ibadah yang benar. Jadi ibadah dalam roh ya dan kebenaran itu, konteks ibadah bukan berhenti ketika kita beribadah secara online barangkali. Ya paling 1 jam. Bukan berhenti sampai di situ. Itu mungkin hanya sebatas menyembah dalam roh. Tapi harus dilanjutkan dalam penyembahan yang benar. Dalam kebenaran. Apa? Itu adalah berbicara tentang tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan kehidupan kita sehari-hari itu adalah dalam rangka ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga sebenarnya dalam percakapan ini, Yesus mau mengatakan bahwa fokus utama di dalam penyembahan roh dan kebenaran itu bukan pada tempat, ya, bukan pada lokasi tertentu, bukan pada waktu tertentu, tidak. Tetapi fokus utama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Makanya di dalam ayat yang ke-26 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia." Yesus yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Samaria yang harus menjadi pusat ibadah itu. Bukan di atas gunung, bukan di bait Allah, tetapi Yesus Kristus sebagai pusat penyembahan itu sendiri. Makanya di dalam ayat yang ke-6, akulah Dia yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu. Itu harus menjadi pusat ibadah kita. Jadi tempat bukan menjadi masalah, ya. Lokasi bukan menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi fokus utama di dalam ibadah itu. Yesus memperkenalkan diri, Mesias yang harus menjadi pusat ibadah. Baik, itulah kira-kira penjelasan dari teks kita, ya. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-24 dan 26. Sekarang kita masuk pada implikasinya. Apa implikasinya untuk kita? Kalau kita hubungkan di dalam konteks kita sekarang. Jangan-jangan kita juga memiliki pemahaman seperti orang Samaria dan orang Yahudi. Bahwa Tuhan hanya dijumpai di bait Allah. Tuhan hanya dijumpai di gunung ini. Tuhan hanya dijumpai di tempat-tempat tertentu. Barangkali juga kita punya pemahaman bahwa Tuhan hanya dijumpai di gereja. Barangkali seperti itu. Itulah pemahaman orang Samaria dan orang Yahudi. Sampai akhirnya saking eksklusifnya, di luar tempat gereja, ibadah apapun yang dilakukan itu tidak sah, tidak abdol. Itu orang Samaria. Itu orang Yahudi. Ya. Yesus katakan akan tiba saatnya bahwa tempat tidak laku. COVID-19, gereja gak laku tempat sekarang. Ya kan? Apalagi? Coba kalau kita masih tetap memahami bahwa gereja itu satu-satunya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu situasi kondisi kayak gini langsung katakan tempat ibadah tidak boleh dipakai. Apa kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan? Tidak juga. Jadi sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa fokus utama penyembahan itu adalah Allah. Allah yang adalah roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Kapan saja kita bisa berjumpa dengan Allah, termasuk di dalam ibadah online ini. Jangan kita jangan kita akhirnya menyepelekan ibadah online seolah-olah Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak dimuliakan di dalam sarana itu. Tidak juga. Karena apa? Allah adalah roh. Ya, suka atau tidak suka, tempat tidak laku sekarang, ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyembah Tuhan. Mungkin kita hanya sekeluarga, suami istri bersama dengan anak-anak, lalu di depan layar kita mengikuti ibadah online. Ingat, Tuhan hadir. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir, maka sikap kita juga akan mengikuti. Dengan penuh kesadaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Lalu sikap itulah akan ditunjukkan dengan sikap hormat, taat, dan sungguh-sungguh. Itu bagian yang pertama yang kita renungkan bersama-sama. Ya, jangan memandang ibadah online itu remeh. Itu Tuhan pakai dan Tuhan bisa dijumpai di mana saja, kapan saja. Ya, Tuhan hadir. Yang kedua, ibadah itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya. Ibadah itu berbicara tentang sikap hati, jiwa kita kepada Tuhan. Pemahaman ini akan diikuti dengan sikap kita sehari-hari dalam melakukan ibadah. Tuhan penguasa alam semesta ini. Persoalannya adalah ketika kita mengikuti ibadah online, gimana sikap hati jiwa kita? Adakah kerinduan yang amat dalam untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan atau tidak? Adakah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi refleksi itu kan? Adakah sikap hati kita yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan? Bahwa saya sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Itu yang disebut penyembahan dalam roh. Ya, penyembahan dalam roh. Ada jiwa yang sungguh haus akan Tuhan. Ada kerinduan yang amat dalam untuk datang kepada Tuhan. Meskipun ibadah itu tidak dilakukan di gereja, tetapi di rumah. Jadi sikap kita itu menentukan, ya, motivasi ibadah kita itu menentukan kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, bagian yang ketiga adalah saya mengajak untuk kita mengkritisi, ya, ibadah online. Bukan berarti ibadah online itu sudah sempurna, tidak. Kita bersama-sama berpikir, mengkritisi ibadah online. Yang pertama, dengan ibadah online artinya kita ditawarkan bermacam-macam bentuk masakan. Ya kan? Ada masakan Padang, ada warteg, ada apa lagi? PPK, saksang, segala macam. Kita bisa jumpai itu. Khotbahnya macam-macam kan? Barangkali juga di situ ajarannya juga macam-macam. Jangan-jangan kita menjumpai, kita sadar atau tidak sadar terpesona dengan khotbah-khotbah yang kelihatannya sangat menarik, tapi sebenarnya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bisa saja. Kita bisa lihat, ya, menu apa yang bisa kita nikmati. Tapi kita harus kritisi itu. Kan? Dalam pembelajaran saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, salah satu kelompok mengatakan kekhawatiran kami sebenarnya, Pak, kami yang tidak punya dasar yang kuat tentang pengajaran Alkitab dan seterusnya, lalu kami disuguhin dengan banyak ajaran-ajaran kayak begitu, sadar atau tidak sadar akhirnya kami terkontaminasi dengan itu. Itu yang dikhawatirkan
Seperti itu kata mereka. Menurut saya bisa saja itu terjadi. Ya, bisa saja itu terjadi. Atau bisa saja terjadi ada jemaat Tuhan yang melihat siapa yang khotbah dulu. Gitu. Kalau yang khotbah A, ya masih ada hamba Tuhan yang jauh lebih baik. Konsumsilah di sana. Bisa kan? Bisa. Kenapa tidak? Karena itu sudah open, sudah terbuka. Jemaat punya hak untuk memilih ini dan segala macam. Jemaat kita jumlahnya sekian, yang mengikuti ibadah cuma jumlahnya sekian, gitu kan? Yang lainnya kemana? Itu menjadi pertanyaan. Itu konsekuensi. Itu yang harus kita kritisi. Jadi pemikiran bersama. Lalu yang kedua yang perlu kita kritisi adalah ya ini para pengkhotbah. Ya, barangkali para pengkhotbah masakannya kurang enak ya. Ya perlu persiapan jauh lebih baik dan segala macam. Bisa saja. Lalu yang berikutnya untuk para pengkhotbah juga harus hati-hati. Itu bisa dibawa ke ranah hukum. Kalau di dalam khotbahnya itu menjelekan atau melecehkan atau provokasi dan segala macam. Oh bisa. Ini sudah open. Ini ibadah online, siapa saja bisa melihat dan seterusnya. Kalau asal ngomong dan salah ngomong dan segala macam, oh bisa dituntut ke ranah hukum. Nah ini menjadi catatan tersendiri untuk para pengkhotbah, ya, para pembicara, bisa dikatakan seperti itu. Nah kemudian yang ketiga yang perlu kita kritisi adalah apakah ibadah online yang kita jalani selama ini paling tidak hampir ya 1 tahun ini. Apakah itu akhirnya menggerus kualitas nilai persekutuan kita? Apakah hanya cukup persekutuan lewat virtual, lewat dunia maya, atau bagaimana? Lalu nilai kualitas spiritual yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Dan ini menjadi catatan-catatan kritis kita terhadap ibadah online. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan wawasan dan berkat bagi kita semua. Tetapi yang penting adalah motivasi hati kita. Ya, itu akan menentukan kualitas ibadah kita. Karena kualitas ibadah kita tidak ditentukan oleh tempat tertentu. Tidak. Itu lebih ditentukan oleh sikap hati kita. Itu yang disebut dengan penyembah roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Elin Patimbang. Mari. Teach me to worship you. Teach me to adore you. I want to love you with my whole being. To learn to praise your name. Each day to do the same. Teach me, oh Lord, the way to worship you. I want to worship you. I want to adore you. I want to love you with my whole being, to forsake my sinful ways, to look upon your face and understand your grace, oh Lord my God.
Jemaat diminta bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman ekumenis Nisea Konstantinopel secara berbalasan. Apakah yang saudara percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apakah yang saudara percaya tentang Yesus Kristus? Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Apakah yang saudara percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang maha menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada orang yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 31 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama berarti menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 18 hingga 24 Januari. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah situasi kondisi saat ini yang Tuhan izinkan untuk kami beribadah di rumah, kami boleh menghayati dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki sikap yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus untuk datang kepada Tuhan dan untuk menyembah kepada Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan terus menolong perjalanan hidup kami hari-hari mendatang. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Januari ini. Mari ya Tuhan, Engkau yang sudah menolong, memimpin, menyertai perjalanan hidup mereka selama 1 tahun ini. Kami percaya bahwa Tuhan pun yang akan menyertai, melindungi, menjaga dan memberkati perjalanan hidup mereka hari-hari mendatang. Tuhan, biarlah dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Biarlah perjalanan hidup yang mereka jalani adalah perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa khususnya untuk Ibu Nova Kumala bersama dengan kedua anak dan cucu yang saat ini juga yang minggu yang lalu sedang berkabung oleh karena suami Pak Ruben telah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, penghiburan dan pendampingan untuk keluarga yang sedang berduka ini. Kami percaya Tuhan akan menjadi sumber pengharapan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari tanpa kehadiran seorang ayah, tanpa kehadiran seorang suami. Mari ya Tuhan, Engkau berkarya, dampingi perjalanan hidup mereka hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Dengan segala keadaan kondisi saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau akan berikan hikmat, tuntunan dan bimbingan dari Allah apa-apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, supaya kami terus dapat berkarya, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dianugerahkan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari virus corona. Terus dampingi kami bersama-sama menjalani kehidupan ini. Pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Tuhan berkati, supaya semuanya itu boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Pelayanan yang sedang dilakukan di jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan sempurnakan. Sarana-sarana yang dipakai Tuhan berkati, supaya upaya-upaya yang dilakukan sungguh-sungguh boleh memuliakan, membesarkan nama Tuhan dan membawa jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh mencintai Engkau. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Mari ya Tuhan, Kau terus kawal proses imunisasi ini supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, pengadaan vaksin juga berjalan dengan baik. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, supaya bangsa kami cepat keluar dari ancaman kesehatan yang buruk ini dan juga ancaman dari resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan mencintai dan mengasihi bangsa kami. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mempersembahkan persembahan kita melalui online. Kita akan menyanyikan dari KJ 393. Bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang sudah kami terima hari lepas hari. Kau selalu melindungi kami dan menyertai kami dalam masa-masa COVID ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami beroleh berkat sukacita yang tidak terperi, dan terlebih juga Tuhan selalu menyertai dalam kami berkarya. Pada kesempatan ini kami mempersembahkan apa yang kami punya. Terimalah dan kuduskanlah, kiranya semuanya ini berguna bagi orang-orang yang akan menggunakannya. Dan terlebih ya Tuhan, namamu akan dipermuliakan. Dalam namamu kami alaskan doa ini, amin. Kepada Tuhan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.